السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله ثم الحمد لله الذي قد أوجد من نوره نورا به عم الهدى، سبق العوالم في الوجود بأسرها، فالكل منه في الحقيقة مبتدأ. أعني بذلك نور من سال الورى وزكت أناصره شريفة محتدى. المصطفى خير الخلائق من سما على فلك سيادته سؤددا. صلى عليه مسلما مولاهما آل له وصحب ما نجم بدا. هو رحمة للعالمين ونعمة فاضت على كل البرية بالندى. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات، أمين، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في تفسير قوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أولياء الله هم الذين إذا رؤوا ذكر الله صدق الله وصدق رسوله الكريم. معاشر الحاضرين والحاضرات, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus yang saya hormati, yang saya muliakan, segenap para habaib keluarga baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah hadir bersama kita. Begitu pula kepada para masyayikh, para kiai, para sepuh, para guru, para tuan guru yang telah hadir bersama kita. Wabil khusus keluarga besar Pondok Pesantren Ibnul Amin dan Pondok Pesantren Al-Muhajirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula kepada staf dewan guru, para pengasuh penerus perjuangan Al-Syekh Al-Hafidh Al-Ustadz Al-Alim Al-Allamah Al-Syekh Mahfuz Amin Ibn Al-Hajj Muhammad Ramli rahimahullah rahmatal abrar, qaddasallahu sirrah wa nawwarallahu darihahu wa nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi wa bi sairis salihin, amin. Begitu pula kepada keluarga besar Pondok Pesantren Al-Amin, para santri. Kemudian hadir juga bersama kita Auliya Talabah,
Begitu pula para alumni Ahlul Wafa, pecinta Pondok Pesantren Ibnul Amin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula aparat masyarakat yang telah hadir bersama kita. Kita doakan untuk guru-guru kita, orang tua kita, penerus pejuang baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wabil khusus kepada mereka para pejuang, penerus perjuangan Syekh Mahfud Amin rahimahullah rahmatul abrar. Semoga mereka semua para asatidzah, para guru dipanjangkan umurnya, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam menyambung perjuangan baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah, sungguh indah pemandangan yang kita bisa melihat bahwasannya Pondok Pesantren Ibnul Amin, kemudian Pondok Pesantren Al-Muhajirin yang tadi pagi kami mengisi di Pondok Al-Muhajirin. Mereka mengatakan, Habib, ini adalah metode manhaj dirasiyah, pendidikan yang disusun oleh Syekh Mahfud Amin daripada pondok pesantren ini, yaitu mereka mempelajari kitab tasrif atau kitab tasrifan. Masya Allah, tabarakallah, ini adalah metode daripada guru-guru kita, orang-orang tua kita, para masyayikh kita, para ulama-ulama kita, di dalam metode menimba ilmu lughat al-arabiyah, pintu daripada lughat al-arabiyah, pintu untuk mengetahui tentang bagaimana pelajaran lughat al-arabiyah. Di situ ada kalimat-kalimat, ada kata-kata. Makanya semalam kami bermusyawarah, kalau di dalam kalimat tasrif tersebut, di dalam asal kalimat ada yang mengatakan fi'il, ada yang mengatakan masdar. Para ulama berbeda pendapat, tetapi intinya dari satu kata itu dapat melahirkan ribuan kata, bahkan bisa melahirkan ratusan kata, bahkan ribuan kata. Bukan 64, bukan 200, bukan 300, bahkan lebih banyak. Kemarin tadi pagi kita sudah hitung, ternyata ribuan. Masya Allah, bersama-sama santri. Jazakumullah khair dengan Fadilatul Ustaz Mahfud Amin yang telah menyusun kitab tasrif. Begitu pula kami juga mengenang, melihat ketika masuk di kota Banjar, Masya Allah, tabarakallah, melihat pemandangan yang begitu indah dari pondok-pondok pesantren, majelis ta'lim yang diawali di Martapura ada Darussalam, kemudian ada guru sekumpul, kemudian melewati suatu pemakaman seorang ulama besar, yaitu alumni dari kota Mekah, yaitu yang dikenal Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, yang dimana beliau adalah seorang ulama besar, yang beliau ini adalah yang dikenal dengan guru kelampaian, ya, guru kelampaian, ulama besar di kota Mekah. Bertemu dengan Syekh Muhammad Sulaiman Al-Kurdi, bertemu dengan ulama-ulama besar di kota Mekah, tilmid daripada Al-Imam Asy-Syarqawi, Masya Allah, tabarakallah, bertemu dengan ulama-ulama Mekah, sehingga beliau ini menyusun kitab Sabilul Muhtadin yang dikenal, dibaca oleh para ulama-ulama, yang diakui oleh gurunya, oleh Syekh Abdul Samad Al-Falembani, kemudian Syekh Nawawi Al-Bantani. Di zaman tersebut kita bisa mengenal bagaimana ulama-ulama besar yang ada di Indonesia. Di antaranya kalau di Banjarmasin di Kalimantan ada Syekh Arsyad Al-Banjari. Tapi kalau di Jawa ada Syekh Khalil Al-Bangkalan dari Madura. Kemudian di Banten ada Syekh Nawawi Al-Bantani. Kemudian di Palembang Syekh Abdul Samad Al-Falembani. Kemudian Al-Minangkabawi. Masya Allah, tabarakallah. Dan kemudian jejak beliau juga diikuti. Perjalanan beliau bukan putus hanya kepada Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Begitu juga ada seorang anak muda yang rajin, yang kokoh, yang di dalam menuntut ilmu, yaitu Syekh Mahfud Amin ibn Syekh Muhammad Ramli. Wa jazakumullah khair. Beliau menimba ilmu di kota Banjar, kemudian di Pemangkih dan sekeliling kota Banjar. Masya Allah, tabarakallah. Kemudian beliau bukan hanya terputus di situ saja. Beliau berangkat ke kota Mekah menuntut ilmu. Memang terdahulu, kalau sekarang bulan-bulan haji, orang-orang berangkat melaksanakan ibadah haji, melaksanakan 40 hari atau ada yang 25 hari. Orang-orang terdahulu mereka kalau berangkat haji, mereka kadang-kadang ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun, bahkan mereka nggak pulang, tinggal di kota Mekah. Kita bisa melihat contoh di mana guru-guru beliau, di antara Syekh Mahfud Termas dari Termas. Beliau sudah alim, beliau sudah menjadi allamah di Indonesia. Kemudian berangkat di kota Mekah menimba ilmu dengan Sayyid Bakri Syata, sahibul kitab I'anatul Talibin fi Hilal Al-Fadhifatul Mu'in. Tinggal di kota Mekah, mengajar di Masjidil Haram. Mengajar di Masjidil Haram sehingga menyusun kitab Man Haddawin Nazar
Manhaj Dawil Nadhar fi Syara' Alfiyatul Imam Asyuti. Masya Allah, tabarakallah. Itu banyak ulama-ulama yang tinggal di kota Mekah yang mengikuti metode-metode tersebut. Siapa? Diteruskan oleh Syekh Mahfud Amin. Beliau berangkat di kota Mekah, duduk di kota Mekah. Tadi sudah disebutkan dan biografi beliau. Beliau bertemu dengan Sayyidina Al-Walid As-Sayyid Alawi Al-Maliki rahimahullah rahmatal abrar, yang dimana Sayyid Alawi Al-Maliki adalah guru besar dan orang tua daripada guru kami Profesor Dr. Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki dari kota Mekah. Masya Allah, tabarakallah, yang banyak di sini teman-teman kami dari Banjar sini ada Ustaz Syukri, kemudian Ustaz Zakir, dan banyak teman-teman yang berangkat di kota Mekah menimba ilmu dengan Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Di antaranya almarhum yang kami selalu memandang melihat duduk di sebelah Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki, seorang syair, Syekh Jumhuri di kota Mekah. Kami selalu melihat beliau dan beliau selalu baca kitab bersama guru kami Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Ternyata alhamdulillah banyak pemandangan-pemandangan teman-teman kami, ternyata mereka adalah lulusan dari Pondok Pesantren Mahfud Amin Ibnul Amin. Masya Allah, jazakumullah khair. Jadi kami sekaligus ya para ulama, para kiai, para guru, ada reuni kecil bertemu dengan sahabat-sahabat kami yang ketika belajar di kota Mekah. Kerinduan kami bersama mereka. Wa jazakumullah khair. Ini adalah gambaran bagaimana sosok seorang ulama besar, seorang syekh, seorang guru yang gigih belajar menuntut ilmu di kota Mekah bersama Sayyid Alawi Al-Maliki. Di antara gurunya beliau Syekh Hasan Yamani yang dikatakan mufti Syafi'iyah Saghir, Syafi'iyatus Saghir, alim allam bimadzhab Syafi'i. Bertemu juga dengan seorang syair, al-alim al-allama al-gutub, Syekh Amin Qutbi, ma'ruf Syekh Amin Qutbi. Dan beliau juga menimba ilmu dengan seorang ulama yang terkenal, al-muhaddits, yang dikenal dengan musnidud dunia, Syekh Yasin Fadani. Dan beliau juga ahli falak. Makanya ketika beliau belajar dengan Syekh Yasin Fadani, ilmu Syekh Yasin Fadani dibawa ke negeri Banjar, dibawa ke kota Banjar, dibawa ke Pemangki. Di antaranya karangan yang disusun oleh Syekh Mahfud Amin, Al-Mahlula fi Makhtasar Al-Manhaj Al-Hamidiyah, yaitu di dalam ilmu al-falak. Masya Allah, tabarakallah. Ini adalah bagian daripada ulama-ulama Allah subhanahu wa ta'ala yang gigih, yang belajar di kota Makkah. Begitu pula juga beliau mendidik murid-muridnya, anak-anaknya, keturunannya, sehingga yajma' bainal madrasatain, Madrasat Makkah Al-Hijaziyah wa Madrasat Al-Hadramiyah. Sehingga kami melihat banyak teman-teman dari murid Ibnul Amin, mereka Habib, saya lulusan dari Rubatarim, dari Habib Salim Al-Syatiri. Habib, saya lulusan Habib Umar bin Hafid bin Syekh Abu Bakar. Habib, saya lulusan dari Hadramut. Alhamdulillah. Wa qad jama' bainakum a'immah, wa qad jama' bainakum khirij, ulama-ulama daripada pesantren, pondok pesantren Ibnul Amin, yang sehingga mereka menjadi penerus-penerusnya dari Syekh Mahfud Amin rahimahullah rahmatal abrar. Ma'asyiral hadirin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pondok pesantren ini saya katakan bukan hanya milik Syekh Mahfud Amin. Pondok pesantren ini bukan miliknya yayasan. Pondok pesantren ini bukan miliknya lembaga, tapi pondok pesantren ini adalah lembaganya Nabi Muhammad. Rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rumah pendidikan Nabi Muhammad, mencetak ulama-ulama Nabi Muhammad, penerus Nabi Muhammad, yang dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-ulama warasatul anbiya. Kalau mereka orang-orang golongan Bani Israel terdahulu, Rasulullah menyatakan ulama ummati ka anbiya Bani Israel. Dulu orang-orang Bani Israel, setiap kampung, setiap zaman, setiap kota ada seorang nabi. Tapi kalau sudah ba'da Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khatamun nabiyyin, wa ma ba'da nabi ila ulama. Tidak ada seorang nabi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah para ulama-ulama Allah Subhanahu wa taala, menjadi pejuangnya Nabi Muhammad yang telah lahir, lulus dari madrasahnya Nabi Muhammad. Mereka para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka para tabi'in yang lahir dari sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka dengan berbagai macam jalur. Ada mereka tabaqatul muhadditsin, dari mereka para muhadditsin. Tabaqatul mufassirin, mereka ahli tafsir. Tabaqatul usuliyin, ahli usul. Tabaqatul syu'ara, mereka ahli syu'ara. Kemudian ada tabaqatul mutasawwifin, mereka ahli tasawuf. Tabaqatul auliya, ini lahir dari siapa? Dari sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sampai ke ulama-ulama kita sampai sekarang ini. Ternyata dari mana kok mereka bisa berhasil menjadi pejuangnya Nabi Muhammad, menjadi penerusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam?
dengan pondok pesantren ini yang diyakini lembaganya Nabi Muhammad. Syekh Mahfud Amin membangun tempat ini bukan untuk beliau, tapi untuk Nabi Muhammad SAW, untuk melahirkan orang-orang besar yang akan menjadi pejuangnya Nabi Muhammad SAW, yang menyebarkan agama Nabi Muhammad, yang menyebarkan akidahnya Rasulullah SAW. Yang kita dapatkan adalah keistimewaan bersambungnya sanad dari guru ke guru, dari syekh ke syekh, an syekhin, an ustad, an murabbi, ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah suatu kebanggaan untuk masyarakat Pemangkih dan sekelilingnya dengan Syekh Mahfud Amin dengan metode pendidikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kita lihat pemandangan, melahirkan murid, melahirkan santri, melahirkan ulama, sampai dikatakan Habib, Pondok Pesantren Ibnul Amin ini telah melahirkan ustadz-ustadz, melahirkan guru-guru, melahirkan para masyayikh yang dimana tersebar di kota Kalimantan ini, di pulau Kalimantan mereka punya pesantren. Kebanyakan mereka punya pesantren. Ini dari mana? Kita bisa melihat, saya memandang dan telah mempelajari manhajiyah dirasiyah daripada mereka para ulama-ulama Allah, para aulia-aulia Allah Subhanahu wa taala. Ternyata rahasianya ada dalam 3 hal yang dilakukan oleh mereka. Yang pertama kali, allimu auladakum thalatha khisal, ajarkanlah kepada anak-anak kalian 3 perkara. Yang pertama adalah hubbun nabiyikum, cinta kepada Nabi Muhammad, menghormati Nabi Muhammad, berakhlak, berbudi pekerti kepada Nabi Muhammad, mempelajari biografi Nabi Muhammad, perjalanan Nabi Muhammad, sirah Nabi Muhammad. Bukan hanya sirah dan biografi Nabi Muhammad, tetapi kita telusuri bagaimana akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita telusuri ulama-ulama al-barizin, ulama-ulama yang terkenal, mulai sejak zaman para sahabat Nabi Muhammad, kemudian para tabi'in dan tabi'in. Kita ambil ulama besar. Seorang tabi'in seperti Imam Malik. Siapa yang tidak kenal dengan Imam Malik? Guru daripada Imam Syafi'i, guru daripada Sayyidah Nafisah At-Tahirah, guru para ulama-ulama. Sampai Imam Malik, beliau menyusun kitab Al-Muwatta, Al-Ma'ruf bil-Muwatta. Al-Muwatta ini karangan bukan hanya Imam Malik yang menyusun kitab Muwatta. Di antaranya ada Ibn Abi Dhi'ib, Ishaq ibn Rahuya. Ini mereka ulama-ulama di zaman Malik, bahkan a'lam min Malik, lebih alim daripada Malik, menyusun kitab Muwatta. Tetapi kenapa Imam Malik yang diterima kitabnya oleh seluruh penjuru dunia? Bahkan murid-muridnya ada 16 riwayat dari riwayatnya Imam Malik. Dari satu kitab melahirkan 16 riwayat daripada Imam Malik. Ada riwayat Yahya ibn Yahya, ada riwayat Yahya ibn Qasim, ada Muhammad bin Hasan al-Syaibani yang dimana beliau adalah murid daripada Abu Hanifah. Ada tilmidul Malik. Ajib, ada apa dengan Imam Malik? Ternyata di antara zaman tersebut banyak mujtahid, banyak muhaddithin, banyak fuqaha, bahkan di situ ada tabi'in. Tetapi kenapa Imam Malik yang melambung nama beliau, yang dimuliakan oleh di zaman tersebut? Setelah saya telusuri dari biografi Imam Malik, lihat bagaimana akhlak budi pekerti beliau. Al-Imam Malik, beliau bukan hanya menyusun kitab Muwatta, tapi mencetak ulama, mencetak santri, mencetak pejuang-pejuang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sumbernya dari mahabbahnya beliau kepada Nabi Muhammad, akhlak budi pekertinya kepada Nabi Muhammad. Beliau kalau lagi baca hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seakan-akan di hadapan beliau Nabi Muhammad. Pernah pada suatu saat Imam Malik ketika membaca kitab hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau orang-orang dulu itu namanya dengan metode imla. Dengan metode imla, dengan menulis. Makanya Syekh Mahfud Amin masih mengikuti metode gadimah, cara-cara terdahulu. Kitab tasrif saya dikasih Habib, ini kitab tasrif buat antum. Ternyata kitab tasrif ini diberikan untuk para guru. Murid menulis. Murid menulis dan kemudian bagaimana cara menulis tasrifan tersebut. Kemudian dengan imla, dengan didikte, ini metode gadimah yang sudah jarang. Terus terang Pak Yai, para guru minta maaf,
saya pernah mengetes khirit daripada fakultas. Banyak anak-anak fakultas. Dari 40 orang yang saya terima cuma 1. Gara-garanya apa? Ketika saya suruh tulis, ayah semuanya menulis. Saya tes satu persatu, itu tulisannya pada miring semua. Tulisannya miring, karena tidak terbiasa dengan menulis. Makanya teringat ketika kami di kota Mekah, sama guru kami Syed Muhammad Alwi Al-Maliki. Ini Abuya, kalau ada teman-teman, ada Ustaz Syukri, ini Abuya orangnya galak. Galaknya, sering main pukul. Kalau sekarang Masya Allah ramah lingkungan. Kalau di Mekah nggak ada pakai tanda tanya. Abuya nggak ada rahmah. Kalau dia pukul-pukul, pakai tongkat lagi pukulnya. Kadang-kadang pakai tangan. Yauminal ayam kami menulis kitab. Tulisannya jelek. Ditulis, bilang apa sama beliau? Allah yahdik, ma'anta bitalib. Gitu. Ente bukan santri. Gitu. Wallah kitabatuka ghairi jayyidah. Tulisan ente jelek. Mulai dari situ saya belajar nulis. Bikin khat naskhi. Tulisan sebagaimana tulisan Al-Quran sampai ketemu dengan Utsman Toha. Utsman Toha ini yang menulis Al-Quran di kota Madinah. Mushaf al-Madinah. Belajar alif, ba, ta, jim sampai tulisan bagus. Setelah saya dilihat, ayo uktub. 1 tahun saya belajar nulis. Uktub. Ayo, anta waladi al-an. Anta waladi. Baru. Makanya di sini Syekh Mahfud, beliau ini mendidik anak-anaknya, murid-muridnya di Al-Muhajirin bagaimana cara menulis. Biar tulisannya bagus dan terbiasa menulis dan terbiasa dengan imla. Nah, kembali kepada Imam Malik. Ketika yumlil hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan akhlak dan budi pekertinya beliau bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wajah beliau pernah keringat dingin. Keluar keringat dan wajahnya memerah. Tetapi beliau terus mengajar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah selesai, beliau mengatakan kepada salah seorang muridnya, "Ya walidi, coba lihat, ada apa di jubahku?" Setelah dibuka di jubahnya, ada kalajengking yang telah menggigit 16 gigitan di tubuhnya Imam Malik. Tapi beliau tidak berhenti dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhlak. Kalau antum berangkat ke kota Madinah, pengimaman di sini ada mihrab, di sebelahnya ada makam Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma baina baiti wa minbari rawdah min riyadil jannah. Al-Imam Malik yusalli fil mihrab. Salat di mihrab di rawdah. Allahu akbar. Setelah salat, beliau mukhalaful jumhur. Beliau ini setelah salat berbeda dengan jamaahirul ulama di seluruh dunia. Kalau mereka para ulama setelah salat menghadap, makmum ada di sebelah kanannya atau beliau menghadap makmum. Tapi Imam Malik mengkirikan makmum. Ya Imam, khalafta sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anda berbeda dengan sunnahnya Nabi Muhammad. Kata beliau apa? Kalau aku mengikuti sunnah Nabi Muhammad, takut makam Rasulullah ada di belakang saya. Makanya beliau menghadap makamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih-lebih lagi, akhlak Imam Malik. Pernah pada suatu saat kedatangan seorang khalifah Al-Abbasiyah dari kerajaan dinasti Abbasiyah, raja. Ini rajanya kejam, yang bernama Abu Ja'far Al-Mansur. Datang Abu Ja'far Al-Mansur ingin ziarah ke kota Madinah. Kemudian Imam Malik datang ke pintu gerbang kota Madinah. Kalau antum melihat kota Madinah, itu sur, pagar yang ada di kota Madinah, itu adalah gambaran kota Madinah ketika di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baki kharij al-Madinah, tetapi masih haram al-Madinah. Kemudian Imam Malik menyambut di pintu gerbang kota Madinah. Raja itu datang dengan menggunakan kuda dengan kendaraannya. Ibaratnya kalau sekarang mobil yang paling istimewa mobil Alphard sudah. Kata Imam Malik, "Ayuhal Malik, inzil. Wahai raja, turun. Fa innaka fi madinati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Turun. Engkau ini ada di kotanya Nabi Muhammad. Turun. Setelah turun dilihat Imam Malik. Ya Imam, engkau tidak menggunakan alas kaki. Apa kata Imam Malik? Naam, aku tidak menggunakan alas kaki ketika di kota Madinah. Ada apa? Aku takut
akan menginjak, kalau aku menggunakan alas kaki, akan menginjak bekas pijakan yang pernah diinjak oleh Nabi Muhammad. Akhlak bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa Rasul qad intaqalla ila rahmatillah. Akan tetapi Rasulullah selalu ada bersama kita. Kita yakini kehadiran Nabi Muhammad. Kita belajar di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu raja itu ingin ziarah. Berangkat ziarah ke makamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biasa yang namanya raja dengan prajuritnya, dengan anak buahnya, dengan dayang-dayangnya yang begitu banyak, yang mengabdi, yang khidmah, yang mengatur. Lihat raja. Kata Imam Malik, "Uskut ayyuhal malik." Diam. Fa innaka fi muwajahati Nabi Muhammad. Sesungguhnya engkau ada di hadapan Nabi Muhammad. Kemudian Imam Malik menyampaikan qaulullah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'd an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun." Wahai kalian orang-orang yang beriman, jangan sekali-kali mengangkat suara Anda di hadapan Nabi Muhammad. Ditakutkan amal-amal kalian akan hilang karena tidak berakhlak, berbudi pekerti kepada Nabi Muhammad. Raja diam. Padahal ayat ini turun untuk siapa? Ayat ini diturunkan kepada Sayyidina Abu Bakar dan Umar ketika di hadapan Nabi Muhammad. Rasulullah diperintahkan Allah syura bainahum, bermusyawarah dengan para sahabat. Naam, musyawarah kepada sahabat-sahabatnya. Di situ ada Sayyidina Abu Bakar, pembesar sahabat Nabi Muhammad, mertua Nabi Muhammad. Ada Sayyidina Umar, mertuanya juga Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Musyawarah. Ketika itu terangkat suaranya Sayyidina Abu Bakar dan Umar di hadapan Nabi Muhammad. Yang cemburu siapa? Allah. Turun ayat suci Al-Quran kepada Sayyidina Abu Bakar dan Umar, menasihati untuk kepada seluruh orang-orang mukmin sampai hari kiamat. Ya ayyuhalladzina amanu. Khitab kepada seluruh orang-orang yang beriman. La tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Jangan sekali-kali mengangkat suara Anda di hadapan Nabi Muhammad. Ini disampaikan oleh Imam Malik. Setelah itu Imam Malik mengatakan kepada raja, ketika raja diam dengan akhlak dan budi pekertinya raja, kemudian Imam Malik menyatakan qaulullah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina yagudduna aswatahum 'inda Rasulillah ulaika alladzina imtahana Allahu qulubahum littaqwa lahum maghfiratun wa ajrun 'adzim." Mereka orang-orang yang merendahkan suara mereka, yang berakhlak berbudi pekerti di hadapan Nabi Muhammad. Mereka adalah orang-orang yang diuji ketakwaan mereka di hadapan Nabi Muhammad. Kalau sudah berakhlak, berbudi pekerti kepada Nabi Muhammad, lahum maghfiratun wa ajrun 'adzim. Maka bagi mereka maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan derajat yang begitu tinggi. Setelah selesai, raja ini mengatakan kepada Imam Malik, lihat, ini pelajaran untuk kita, yang hal ini sudah menjadi fitrah, bagian kesucian, bagian kebiasaan masyarakat Indonesia dan di seluruh dunia, khususnya masyarakat Banjar. Lihat, raja ini bertanya, ya Imam, saya ini mau berdoa, atullah astaqbilul kiblata am astaqbilun nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Aku ini mau berdoa menghadap kiblat atau menghadap Nabi. Apa kata Imam Malik? Istaqbilin nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa innahu wasilatuka wa wasilatu abika Adam alaihi salam. Menghadaplah kepada kanjeng Nabi Muhammad. Berdoa menghadap Nabi Muhammad. Sesungguhnya Nabi Muhammad adalah wasilatu abika Adam, perantara dikabulkannya doanya Nabi Allah Adam alaihissalam di hadapan Allah Subhanahu wa taala berkat Nabi Muhammad. Ingat, ketika Nabi Allah Adam diturunkan ke muka bumi ini, ratusan tahun berdoa kepada Allah tidak diterima. Tetapi ketika dia mengatakan Allahumma
Inni atawassalu bi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladhi yub'atsu fi akhir zaman. Ya Allah, aku berdoa, meminta, beristighfar, bertaubat kepadamu ya Allah melalui nabimu yang akan diutus di akhir zaman. Kata Allah, min aina arafta anna li nabiyyun ismuhu Muhammad? Dari mana kamu ini mengetahui kalau saya punya seorang nabi namanya Muhammad? Apa kata Nabi Allah Adam, ya Allah, ketika engkau menciptakan aku ya Allah, aku melihat tertulis di arsy-Mu, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lihat, digandengkan. Wa qarana ismahu bismihi tanbihan ala uluwi maqamih. Dibarangkan lafzul jalalah dengan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya di dalam Al-Qur'an tidak ada perintah Allah kecuali di situ ada perintah Nabi Muhammad. Tidak ada larangan Allah kecuali di situ ada larangan Nabi Muhammad. Tidak ada janji-janji Allah kecuali di situ janji Nabi Muhammad. Tidak ada ancaman-ancaman Allah kecuali di situ ancaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulianya Nabi Muhammad. Makanya metode ini, aplikasi seperti ini dilakukan oleh para ulama-ulama Allah Subhanahu wa taala. Seperti Imam Malik disuruh menghadap Nabi Muhammad, berdoa menghadap kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula bukan hanya ziarah. Makanya ayat tersebut, kalau antum ketika di muwajahati Nabi Muhammad, ketika ziarah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tertulis dua ayat tersebut. Ini diistimbatkan oleh Imam Malik. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum ila akhiril ayah innal ladzina yaghudduna aswatahum inda Rasulillah. Dua ayat ini dibentangkan di makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Metode ini dilakukan oleh para ulama-ulama Allah Subhanahu wa taala. Sampai sekarang mereka tidak ada ulama, tidak ada seorang syekh, tidak ada seorang pengarang, tidak ada seorang aulia kecuali mereka dekat dirinya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah, kenapa mereka para aulia-aulia Allah seperti Syekh Mahfud dikatakan menjadi wali-wali Allah Subhanahu wa taala? Karena mereka adalah gambaran yang dimana Nabi Muhammad pernah menyampaikan dari ayat ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Di situ ada para sahabat Nabi Muhammad, yaghbituhumus syuhada was sahabah. Para sahabat ini cemburu, membuat ghibtah. Siapa mereka aulia-aulia Allah Subhanahu wa taala ini yang nanti ada di akhir zaman? Katanya Rasulullah, aulia Allah humul ladzina idza ru'u dzikirallah. Mereka para aulia-aulia Allah apabila dipandang kita langsung ingat kepada Allah Subhanahu wa taala karena hatinya bersambung dengan Nabi Muhammad. Hatinya punya akhlak budi pekerti kepada Nabi Muhammad. Makanya kita lihat masyarakat Banjar, Masya Allah, mereka mulazamah. Mereka selalu dengan maulid Nabi Muhammad. Yang membaca Simtud Durar, yang membaca Al-Barzanji, yang membaca Daiba, yang membaca Diya'ul Lami dengan maulid Rasulullah SAW, sirah Rasulullah, yang membaca Dalailul Khairat, dikit-dikit maulid, dikit-dikit maulid, dikit-dikit maulid. Makanya kadang-kadang subhanallah Habib, di sana, di Banjarmasin, ada hall yang paling terbesar katanya. Masya Allah, halnya guru sekumpul. Kemudian ada pondok pesantren yang besar. Ada kiai pemangkih, Syekh Muhammad Amin. Jazakumullah khair. Ini makanya tadi kita baru masuk dikit-dikit maulid, dikit-dikit maulid, dikit-dikit maulid. Ternyata hall ada apa ya? Hall dengan maulid Nabi Muhammad. Ini habaib kiai-kiai ahlul bid'ah ini. La abadan. Hubungan haul dengan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu mengikat bagaimana pejuang Nabi Muhammad dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita pelajarkan, telusuri biografinya mereka para ulama-ulama Allah yang bersumber kembali nasab ilmu mereka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau diizinin 10 menit lagi Habib, boleh Habib? Hah? Para guru boleh 10 menit lagi? Boleh Kiai? Ini tentang aplikasi. Ini kalau anak-anak zaman sekarang ngertinya aplikasi yang ada di Google, aplikasi yang ada di Play Store. Lah, ulama-ulama kita dulu punya aplikasi yang begitu bagus. Aplikasi yang sudah dinyatakan oleh Sayyidina Imam Ma'ruf Al-Qarhi. Ini Ma'ruf Al-Qarhi ini gurunya Sayyidina Imam Sayyid Ta'ifah. Sebelumnya Sayyidina Imam Junaid, sebelum Syekh Abdul Qadir Jailani, sebelum Sari As-Sakati. Masya Allah, beliau ini di abad ketiga.
akhir abad ketiga, akhir abad kedua, di awal-awal abad ketiga. Beliau ini pernah mengatakan suatu kalimat yang begitu indah, yang sudah dilakukan oleh banyak masyarakat di Banjarmasin. Dan kalimatnya beliau dikutip, diambil oleh Sayyidina Syekh As-Sayyid Bakri Syata di dalam kitabnya I'anatul Talibin fi Hilya Al-Fadifatul Mu'in. Begitu juga Imam Ibn Hajar mengkutip kalimat tersebut. Apa kata beliau Sayyidina Imam Ma'ruf Al-Qarhi? Man hayya maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'aman wa jama'a ikhwanan wa awqada sirajan wa labisa jadidan wa ta'attara wa tajammal ta'ziman wa mahabbatan li Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hasyaraha Allah ma'an nabiyyin wa kana fi ala ilihin. Allah, aplikasi yang begitu bagus dilakukan oleh para ulama-ulama kita, para kiai-kiai kita, para guru-guru kita, dan para habaib kita. Indah. Barang siapa yang menyediakan, menjadi penyelenggara Maulid Nabi Muhammad, Maulidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Maulidnya Simtud Durar dengan Sayyidina Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, atau Al-Barzanji dengan Sayyidina Imam Ja'far bin Hasan bin Abdul Karim Al-Barzanjinya, dia ulami dengan Habib Umar bin Hafid, kemudian Ad-Daiba dengan Imam Abdurrahman Daiba. Banyak kitab-kitab maulid. Mau cerita tentang kitab maulid, dulu di Mekah saya disuruh ngumpulin kitab maulid. Ya waladi, ijma' kutubal maulid. Kumpulin kitab maulid. Setelah saya kumpulin di perpustakaan ada 40 kitab maulid yang terkenal. Kemudian datang ulama Azhar, ya Syekh, kam kitab al-maulid indakum? Ya waladi, kitab maulid banyak katanya. Di perpustakaan kami di Azhar ada 300 kitab maulid. Ternyata subhanallah, saya pulang di Indonesia, saya dapat kitab maulid banyak karangan ulama-ulama kiai-kiai Indonesia. Ini baru Indonesia, belum luar negeri. Belum yang ulama Hadramut, belum yang ulama Al-Maghrib, belum ulama Al-Jazair, belum dari Tunis, belum dari Azhar, dari Mesir, dari Syria, Masya Allah. Yang dari Mekah, yang dari Hijaz, yang dari Madinah, mereka semua berlomba-lomba menyusun kitab maulid. Terakhir, saya dapat kitab maulid nggak ada titiknya. Saya lihat tulisannya nggak ada titiknya. Kalau nggak ada harokat biasa, nggak ada fathah, kasroh, domah, sukun, nggak ada. Itu biasa. Apalagi kalau anak santri, kalau baca kitab paling enak as-sukunu salama. Ketawa semuanya ini. Kalau disukunin selamat, enak, nggak salah sama Ustadz. Padahal belajar nahu paling mudah. Kalau nggak fathah, kasroh, domah, sukun sudah, atau an in un. Ini nggak ada titiknya. Ternyata saya lihat huruf abjadiyah, alif, ba, ta, tha, jim, yang ada titiknya tidak digunakan. Cuman 14 huruf. Semuanya kosong. Jadi yang namanya ba, ta, tha, jim, dal, zai, shin, dhad, nggak dipakai. Seperti contohnya kalimat mahalul qiyam pakai qaf, diganti mahalul ikram. Sama aja sudah. Nggak ada titiknya, Masya Allah. Dari mana? Kok bisa menyusun kalimat kata-kata dari 14 huruf menjadi takbir ibarat kalimat ini? Kalau tidak mahabbat Nabi Muhammad SAW, cinta kepada Nabi Muhammad. Menyediakan maulid Rasulullah SAW, membaca sirahnya Nabi Muhammad, biografi Nabi Muhammad, mengajarkan kepada umat, mengajarkan kepada santri, mengajarkan kepada masyarakat sedikit-dikit Nabi Muhammad, dikit-dikit Nabi Muhammad, dikit-dikit Nabi Muhammad, biar barokah. Hayya maulid Rasulullah. Biasanya menyediakan apa panitia? Menyediakan makanan. Betul? Masya Allah. Kita aja undangan kalau sudah maulid, tanya sama para guru. Kecapean bukan capek jalan, capek makannya. Betul kata Imam Abdurrahman Daiba, wa barakatuhu fil mata'imi wal masyarib. Keberkahan ada pada makanan dan minuman dari Nabi Muhammad. Ini jamuannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menyediakan makanan. Kemudian wajama ikhwanan, mengumpulkan sahabat,
mengumpulkan family, mengumpulkan saudara, yang dikumpulkan ulama-ulama, yang dikumpulkan tuan guru, yang dikumpulkan para habaib keluarga baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barokah. Ulama-ulama didatangkan, para habaib didatangkan, ambil berkahnya. Jamaah ikhwanan, santri, murid, Masya Allah. Ini murid-murid orang-orang yang barokah. Tinggal di rumahnya Nabi Muhammad. Kita ambil keberkahannya mereka dari murid-murid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dimana mereka akan menjadi pejuangnya Nabi Muhammad, menjadi ulama-ulama Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian wa auqada sirajan, nyalain lampu. Kadang-kadang kita kalau hadir maulid, Masya Allah, lampunya sampai kelebihan. Ada yang warna kuning, warna putih, warna hijau. Ternyata dulu biasa. Mereka kalau sudah bulan maulid Nabi Muhammad, kalau dia baca maulid, pawai obor, nyalakan lampu. Kemudian wala bisa jadi, dan pakai baju baru. Pakai baju baru. Kalau nggak punya baru, sorbannya baru. Kalau nggak punya sorban baru, kopiahnya paling nggak baru. Kalau nggak baru, paling nggak baru dicuci. Nggak apa-apa. Untuk santri-santri sudah. Yang paling penting ta'zim wa mahabbah kepada Nabi Muhammad. Kemudian wa ta'attara wa tajammal. Kemudian pakai wangi-wangian. Ada yang pakai gahru, ya, ada yang pakai ud, kemudian pakai minyak wangi. Kemudian wa tajammal, menghias diri kita untuk menghormati Nabi Muhammad. Apa kata beliau? Hasyarahallahu ma'an nabiyyin wa kana fi a'la-'iliyyin. Dikumpulkan bersama para anbiya di tempat yang paling tertinggi. Semoga kita dikumpulkan bersama mereka, para anbiya, dikumpulkan oleh para aulia-aulia Allah, dikumpulkan oleh para ulama-ulama Allah Subhanahu wa taala, dikumpulkan oleh pendahulu-pendahulu kita, dan dimudahkan segala urusan kita berkat cintanya kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan menghormati mereka para ulama-ulama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan metode seperti ini, perjalanan biografi ulama-ulama, semoga kita bisa menelusuri bagaimana perjuangan guru-guru kita, wabil khusus Fadilatul Ustaz Syekh Mahfud Amin Ibn Al-Hajj Muhammad Ramli rahimahullah rahmatal abrar, qaddasallahu sirrahu wa nawwarallahu rihahu wa nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi wa bi sa'ir salihin. Amin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma inna nas'aluka min hadhihi ni'mati tamamaha ومن الإسمة دوامها ومن الرحمة شمولها ومن العافية حصولها ومن العيش أرقده ومن العمر أسعده ومن الإحسان أتمه ومن الفضل أعذبه. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما بحق ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ثم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.